Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Jamil, yang kami hormati Kiai Hudan Maulana, halo. Yang kami hormati pula Kiai Haji Muhammad Toha dan juga Kiai Haji Sarponi. Kabul ya Allah. Dan Kiai Anas dan juga yang lainnya. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum Haji Lean bin Haji Saman bin Lean, mohon maaf. Saya mohon ikhlasnya untuk membacakan surat Al-Ikhlas untuk almarhum. Mudah-mudahan betul-betul Allah jadikan ahli surga. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul mendoakan almarhum. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua ini juga nanti menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika manusia berpisah, kita sudah 42 hari tadi berpisah dengan almarhum. Pertanyaan kita, kira-kira kita bisa ketemu nggak sama almarhum? Pak Sarponi, kira-kira kepengin nggak ketemu lagi? Bahasa kerennya, kira-kira kita bisa reunian lagi nggak? Oh, mudah-mudahan bisa ya. Ternyata malaikat penyangga ars, malaikat penyangga ars itu sudah woro-woro. Woro-woro untuk apa? Woro-woro untuk reunian. Masya Allah. Bagaimana woro-woronya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innallaha 'azizun hakim. Malaikat sudah woro-woro berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan orang-orang tertentu di surga Aden. Malaikat itu berdoa woro-woro minta dikumpulkan orang-orang di surga Al-Aden. Surga Aden. Siapa? Wa man sholaha abahum, orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka. Wa azwajahu, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatahu, dan anak cucu mereka. Ngumpul mereka reuni. Nah, pertanyaannya, kita bisa reuni apa enggak, itu masalahnya. Malaikat sudah woro-woro terus tuh. Malaikat ars bukan satu, malaikat ribuan malaikat. Nah, ini dia. Jadi kita kepengen reunian apa enggak, Pak?
Halo, ada yang pengen ada yang enggak. Yang pengen alhamdulillah, saya juga pengen, bukan ngomong doang nih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau malaikat sudah woro-woro, siapa yang ingin ngumpul reunian di surga Aden, malaikat kasih tahu sudah lama. Apa syaratnya? Nah, tadi woro-woronya di surat Ghafir atau surat Al-Min ayat 8. Syarat daripada bisa reunian nanti di surga Aden, yang pertama, alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang selalu sabar di dalam mengharap ridho Allah. Orang-orang yang sabar nih. Lah kira-kira kita termasuk yang sabar enggak? Masyaallah. Mudah-mudahan sabar. Tuh kan, emang sabar itu berat, ngomonginnya gampang. Sabar doang. Kadang-kadang mohon maaf kalau lagi ada orang yang kesusahan, terkena musibah, kita bilang yang sabar ya, yang sabar. Yang kena musibah, lu bilang ngomong sabar gampang, lu kagak ngerasain sih lu. Gitu. Kan ada yang begitu ya. Memang kadang berat itu sabar. Tetapi jika kita ingin reunian nanti dengan bapak kita, dengan istri-istri kita, wajib istri-istri kita, jangan istrinya banyak. Waduriyatihim, dan anak cucu kita, keturunan kita, serta orang-orang menurut Quraisyah, orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai ikut juga reunian di surga Aden. Yaitu pertama dari syaratnya orang yang sabar dalam mengharap ridho Allah. Ketika mau sholat sabar dia. Memang sih rumahnya dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik sama tuh adzan ya. Gitu. Lagi ngantuk-ngantuknya subuh, Masya Allah. Gitu. Ada aja gitu. Rumahnya dekat masjid. Tapi belum tentu rajin ke masjid. Mohon maaf nih yang ke masjid, mohon maaf. Jadi berat memang. Apalagi azan subuh, Masya Allah. Lagi ngantuk-ngantuknya habis begadang, ngopi di rumah Getoha, diazanin. Aduh, berat bener nih. Masya Allah. Jadi mengharap kesabaran dalam mengharap ridho Allah itu berat. Apalagi sang istri, Masya Allah lebih berat. Begitu suaminya datang, udah akhir bulan duitnya habis, kira-kira sabar apa enggak tuh? Gitu ya. Berat. Ya, memang makanya kadang-kadang untuk masuk surga tadi berat. Apalagi reunian di surga. Masuk surga aja berat. Apalagi reunian. Kalau sudah reunian kan udah pasti masuk surga, udah pasti tuh bisa reunian. Itu syarat yang pertama. Jadi memang mengharap ridho Allah cukup berat. Ya. Apalagi puasa, Masya Allah, kalau puasa lebih berat. Kadang-kadang kalau namanya lapar tuh gampang marah. Bentar lagi, insya Allah 2 bulan lagi puasa, betul? Jadi kemudian sekali lagi kita berusaha untuk sabar. Untuk apa? Sabar. Yang kedua, wa aqamus shalah, rajin melakukan ibadah sholat. Saya mau nanya ini, ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang sholatnya full, nggak pernah bolong? Coba ngacu, saya pengen lihat wajahnya. Yang ustad pernah nggak bolong? Nggak jaminan biar ustad juga kagak bolong. Ya, tidur kebablasan, waktu subuh, habis ngopi. Masya Allah. Ya memang sih kalau tidurnya sebelum subuh. Kalau tidurnya sebelum subuh, bangun jam 7 atau bangun jam 8 masih boleh sholat subuh. Tapi kalau terus-terusan begitu ya kagak boleh. Itu cuma sekali-kali, ya sebulan 2 kali ya kayak itu, 2 kali masih boleh lah, karena untuk kepentingan umat. Jadi tidur jam 3, bangun jam 8, subuh jam 8, subuh campur duha. Masya Allah, berat memang. Ya. Jadi sekali lagi, sholat biarpun sehari semalam 17 rakaat itu juga berat. Padahal sebenarnya awalnya disuruh berapa rakaat? 50. Ada yang sudah pernah jalani 50? Belum pernah. Perasaan saya sebulan yang lalu, 40 hari yang lalu udah ngasih tahu ya. Belajar untuk sholat 50 rakaat berat. Saya sendiri jujur berat, tapi saya sudah menjalani. Ya berusaha berat.
Masya Allah. Kenapa Bu? 17 saja malas boleh gini 50 ya, Masya Allah. Memang masuk surga tiketnya berat. Jadi yang kedua tiketnya wa aqamus shalah. Ini karena mau ada ngopi di kayak itu aja, jadi jangan saya singkat-singkat aja ya. Yang ketiga, menafkahkan sebagian hartanya. Menafkahkan sebagian hartanya. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita punya harta, dinafkahkan sebagian, bukan semuanya. Ya boro-boro Ustaz, orang kita buat makan aja susah, gimana mau nyumbang? Itu biasanya banyak orang punya pikiran gitu, betul? Tapi wa anfaqnahum bukan hanya untuk orang kaya. Kalau orang kaya jelas. Yang hebat itu kalau kaya dia nyumbang, wajar. Yang hebat miskin nyumbang, yang hebat. Kira-kira mau hebat mau biasa? Loh. No, kan udah gak berani. Sekarang nih mohon maaf ini mumpung ada Kiai Toha, saya ngingetin aja buat saya pribadi, khususnya lah buat jamaah sekalian, bahwa NU sudah dan sedang serta terus melakukan namanya celengan, ya ngadain celengan atau apa istilahnya Kiai Jamil? Celengan subuh untuk disumbangkan ke NU. Sebenarnya bukan buat NU, nanti dari kita, oleh kita, untuk kita. Katakanlah nanti Kiai Sarboni itu ketua NU ngumpulin, nanti siapa yang butuh dibagikan lagi sama masyarakat situ juga, bukan dilempar ke sono, kagak, dikumpulin doang. Nanti ada yang mohon maaf kesusahan boleh disumbang. Khususnya yang paling pokok adalah anak-anak yatim. Kenapa? Ternyata, nah, ini sambil promosi, setiap subuh itu ada 2 kelompok malaikat. Kelompok malaikat yang pertama mendoakan orang-orang yang melakukan donasi atau nyumbang di waktu subuh. Dia doakan hidupnya akan sejahtera selama 24 jam, akan nyaman, akan damai 24 jam sampai subuh besok. Didoakan oleh malaikat, kelompok malaikat, bukan satu malaikat, yaitu orang-orang yang nyumbang. Tidak harus banyak. Orang mohon maaf, orang buat masak makan aja susah, dia nyumbang 1.000, 2.000, taruh di celengan. Dan kelompok satu yang lain, kelompok malaikat yang lain mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang tidak nyumbang pagi di subuh ini, dia hidupnya sengsara, dia hidupnya kagak enak, dia hidup menderita 24 jam. Tinggal pilih, mau didoain sama kelompok malaikat yang mana? Mau yang enakan atau mau yang gak enak? Terserah Anda. Saya cuma ngingetin doang. Alhamdulillah saya sudah ngejalanin, di rumah ada celengan. Ya walaupun 1.000 kincling lumayan lah. Tidak harus banyak, yang penting rutin tiap subuh. Jadi nyumbangnya tiap subuh. Halo, sepi banget ya rasanya giliran sumbangan ya. Subuh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga mikir begitu saya lihat habis sholat nih, lihat celengan, ya Allah, takut juga saya didoain sama malaikat. Jujur aja, maka celengannya taruh samping musola. Jadi begitu ingat bangun mau sholat subuh, Masya Allah, iya celengan, takut didoain sama malaikat. Malaikat jangan satu-satu itu yang jelekin, doain jelek mohon maaf. Itu kira-kira begitu. Ya. Cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah cerita, dikit lagi lah ya, soalnya mau ada Kiai Toha. Ada cerita tentang orang yang nyumbang. Memang sekali lagi, kalau orang kaya nyumbang banyak wajar, tapi kalau orang miskin nyumbang banyak, luar biasa, bukan kurang ajar, luar biasa. Di daerah Jawa Timur ada sebuah cerita. Dulu ada seorang pejabat datang ke kota tersebut, kota kecil, kota kecamatan. Ternyata pejabat itu ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk-ngamuk? Ya namanya juga pejabat. Mau lewat kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Macet. Nah kalau di kampung jalan macet kagak ada tuh, jalan tikus ada. Jalan rumah atu-atunya. Mau dia lewat nggak bisa, macet sampai 5 jam.
stres tuh pejabat ngamuk. Dia suruh tuh anak buahnya juga, tolong cari kenapa nih macam. Kira-kira. Ternyata usut punya usut, memang jalannya ditutup. Untuk apa ditutup? Ini masalahnya. Ternyata di sana ada istilah haul, mendoakan seseorang. Sehingga jalan ditutup 5 jam. Nah, siapa yang didoain? Yang didoain ini bukan ustaz, bukan kiai besar, bukan ulama besar. Ternyata yang didoain hanya seorang tukang becak. Masya Allah. Pejabat bisa berhenti 5 jam karena tukang becak. Kira-kira kayak apa itu? Masya Allah. Tukang becak bisa nyentuh pejabat. Lalu apa keistimewaan si tukang becak ini? Luar biasa, cuma sekalian. Ternyata si tukang becak ini setiap hari gayung becak. Ya kalau gayung becak zaman itu kira-kira peristiwanya sekitar 12 tahun yang lalu. Kira-kira. Nah, becak ya mungkin kira-kira dapat 20.000 lah sehari. Ternyata dari 20.000 setiap dapat becaknya itu selalu dia sumbangkan 60%. Kemana? Disumbangin ke anak yatim dan ke masjid. Kalau 20.000 disumbangin 60% berapa tuh? Sekitar 12.000-an. Dia dapat 8.000. Dia punya anak, punya istri. Kira-kira istrinya ngamak apa seneng? Seneng apa ngambek? Senang ya? Alhamdulillah. Istri soleha, calon surga. Ya Allah. Jadi ternyata mohon maaf si tukang becak ini selalu kalau dia dapat hasil dari becaknya 60% disimpan, disisihkan, disumbangin ke tempat yatim dan masjid. Masya Allah. Singkat cerita meninggalnya ternyata selalu didoakan. Hanya gara-gara nyumbangin 60%. Masya Allah, berat banget ya. Saya sendiri jujur belum siap 60%. Masya Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan ada yang siap ya. Dan doakan kita semua siap. Amin. Yang terakhir jemaah sekalian, orang-orang yang akan mendapatkan tiket bisa reunian di surga ajal nanti adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang berat lagi. Orang berbuat jahat kepada kita dibalas dengan kebaikan. Kira-kira ada nggak ya di sini yang gitu ya? Ustaz Anas ya. Orang berbuat jahat sama kita dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Berat itu. Insya Allah nanti Kiai Sarponi bisa. Amin. Amin. Nabi sudah nyontoin. Apa contohnya? Nabi ketika mau sholat subuh selalu di lewat tertentu diludahin sama orang Yahudi. Diludahin. Mau sholat subuh diludahin. Lah kalau kita kira-kira diludahin sekali, apa yang kita lakukan? Itu dia kan? Diludahin doang. Kan kada sakit diludahin. Tapi marahnya luar biasa. Nabi hampir setiap sholat subuh diludahin. Kagak marah Nabi. Begitu satu hari gak diludahin, Nabi baru kaget. Kemana nih? Orang Yahudi yang biasa ngeludahin kok nggak ada. Setelah selesai sholat Nabi tanya, ya sahabatku di mana orang Yahudi yang biasa ngeludahin sama saya? Oh dia sedang sakit ya Rasul. Akhirnya selesai sholat ditengoklah si Yahudi. Dan setelah ditengok ternyata Yahudi benar sedang sakit. Didoakan oleh Nabi sembuh. Habis sembuh apa? Dia masuk Islam. Jadi Nabi bukan nyumpain, lu mampus lu ngeludahin gua terus tiap hari. Bukan. Ya, didoain dan sembuh. Nabi doain, Masya Allah. Jadi kira-kira gitu. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi tiket untuk bisa reunian di surga Adhan tidak tapi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan tiket itu dan bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, bapak kita, anak-anak kita, istri-istri kita dan orang yang kita di surga Adhan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان.